Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Septia Putri, perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan bagian ESP pada Walkway dengan kasus sistem gate parkir. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pada simulasi ini kami menggunakan sensor ultrasonik, kemudian ESP32, dan di sini ada buzzer, LED, dan servo. Nah, langsung saja. Pertama di sini kita melakukan define blink template.id, yang mana di sini kita untuk menghubungkan nantinya ke blink agar terlihat pada device yang kita gunakan. Kemudian di sini ada include ESP32 servo.h. Di sini kita menggunakan ESP dengan variabel servo my servo. Kemudian kita di sini melakukan deklarasi pada alat yang kita gunakan, di mana di sini sebelumnya udah define blink underscore print serial ini untuk pada blinknya nanti. Kemudian di sini kita deklarasikan pin echo-nya kita hubungkan pada pin 15. Dan di sini untuk pin triggernya dengan nama variabelnya trigger underscore pin kita hubungkan pada pin kedua. Dan di sini untuk deklarasi buzzernya dengan nama variabelnya pin buzzer kita hubungkan pada pin keempat. Dan di sini ada kita deklarasikan untuk LED-nya, untuk LED-nya itu dengan nama variabelnya pin LED kita hubungkan ke pin 5. Kemudian untuk servo juga kita hubungkan ke pin 12. Nah, ini kemudian kita tambahkan libraries untuk blink yang kita gunakan di sini ada wifi.h, wifi client.h, dan blink simple esp32.h. Nah, ini untuk pendeklarasian ke blink yang kita gunakan untuk library-nya. Kemudian di sini untuk token yang kita dapatkan ini pada device yang kita gunakan agar terlihat nantinya outputnya pada device yang kita gunakan pada blink. Ada out SSD dan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita membuat variabelnya itu ada dua, yaitu integer dengan variabel jarak max. Ini untuk jaraknya kita atur itu jaraknya 10. Kemudian ini untuk jumlah kendaraan itu kita kasih variabelnya dengan tipe data integer dengan nama variabel jumlah kita set itu 0. Kemudian di sini untuk membaca jaraknya itu pada simulasi ini kita atur jaraknya itu sekitar 0 sampai 10 cm. Maka setiap kendaraan yang mendekati plang sekitar jarak 0 sampai 10 cm, untuk durasinya itu dikali 0,34 per 2. Nah, di sini untuk simulasi blink untuk simulasi pada walkway ini, di sini terdapat seleksi yang mana jika jarak untuk jaraknya itu sendiri, jika kendaraan itu berjarak BC sama dengan jarak maksimal, kan jaraknya tadi sekitar 0 sampai 10 meter, menjelang 10 cm itu maka plang akan terbuka. Kemudian itu berarti main servonya tereksekusi, dan di sini dia akan menghitung jumlah kendaraan yang lewat pada plang tersebut. Nah, di sini kemudian buzzernya juga akan berbunyi dan LED-nya, lampu LED-nya akan hidup. Langsung saja kita coba simulasinya.
Di sini kita coba untuk jarak sekitar 14, dia belum terbuka pelangnya. Nah, sekitar 3 ataupun 2 di sini buzzer akan bunyi, LED-nya akan hidup. Nah, nih jumlah kendaraan pun bertambah. Berarti dia kendaraan ini bertambah setiap buzzer itu berbunyi dan pelang itu terbuka. Ini untuk jarak 31 dia maka akan berhenti. Ini kita coba lagi. Nah, untuk jarak sekitar 7 sampai 10, nih untuk 10 dia akan terus bertambah. Nah, dia akan bertambah itu setiap jika kendaraan itu mendekati jaraknya itu kecil sama dengan jarak maksimalnya tadi 10 cm. Dengan pin buzzernya itu berbunyi selama 5 detik dan delaynya itu 1 detik. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada simulasi ESP di Walkway berikut ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reca Sri Marlinda, NPM 193510-331. Di sini saya menjelaskan tentang codingan di Walkway dengan menggunakan Arduino, di mana di sini menggunakan rangkaian yang terhubung kepada sensor ultrasonik HCSR04, buzzer dan LED, serta ada servo yang berguna sebagai bentukan palang sesuai dengan soal yang ada di kasus pertama. Nah, di sini rangkaiannya terhubung dengan resistor LED-nya masuk ke port 12, lalu GND 1, buzzernya ada di port 5 dan GND 1 juga. Ini juga ada di port 2, di port 3, lalu di port 5 volt, port 5 volt, GND 2 dan GND 3. Ini juga servonya juga terhubung ke GND 2, ke port 5 volt dan nih Uno 8. Setelah kita merangkai rangkaian seperti ini, kita langsung masuk ke codingannya saja. Nih. Codingnya pertama, masukkan library daripada servo, my servo, lalu definekan port-port yang dipakai daripada sensor ultrasonik tadi. Ada echo pin, track pin, lalu pin buzzernya ada di pin 5, LED di 12, lalu servo ada di 8. Setelah di define, di sini ada library yang digunakan untuk masukkan codingan ini, bisa dikirimkan ke Blink dengan menggunakan ini, tapi ini udah di komen aja. Lalu buat variabel integer interval sama dengan 0 untuk mengetahui berapa nanti nilai dari interval yang dipakai. Jumlah sama dengan 0, yaitu jumlah yang digunakan untuk sebagai menghitung berapa jumlah kendaraan yang lewat dari gate tersebut. Nah, lalu ini ada float rate distance untuk membaca jarak, dimana jika dengan parameter 2 maka track pinnya akan low. Ini juga dengan delay sebanyak 10 second maka dia akan bernilai high.
Nah, lalu dari integer duration tadi, lalu di set lagi nilai integer duration, lalu masukkan ke dalam echo pin yang ada di buzzer tadi, lalu return nilai dari durasi dengan dikalikan 0,034 dibagi 2. Lalu ini ada sebuah function void sound buzzer untuk suara dari buzzernya. Jika panjang intervalnya kecil dari 500, maka terjadilah bunyi seperti ini, tone buzzer 250. Dan jika tidak atau besar dari 500, maka pin buzzernya akan 100 atau 800. Lalu ada lagi function void setup untuk memasukkan input dan output daripada trig pin dan echo pin. Trig pinnya sebagai output dan echo pinnya sebagai input. Lalu ini ada pin buzzernya tadi juga yang udah kita gunain sebagai output, LED sebagai output. Jadi kalau misalnya terbaca dengan input echo pin tadi, maka outputnya akan tampil di buzzer dan di LED, maka menghasilkan suara dan cahaya lampu LED-nya. Lalu my servo ini akan dilakukan attack pin servo dengan delay 1000. Lalu ini ada looping, fungsi looping, dimana jika kita untuk gate-nya itu, apakah gate-nya ini akan terbuka. Coba kita running ya. Mana hasil runningnya nih? Sehingga kalau kita running, dia akan membuka seperti ini dan buzzernya akan kalau misalnya lebih dari 10 cm nih, nah dia akan nutup. Tuh. Jika dia kecil, dia bunyi lagi nih. Nah, dia akan terbuka, tertutup gitu. Nah, jika intervalnya segini, lalu ini adalah fungsi dari gate-nya itu. Jika float jaraknya sama dengan kita telah buat tadi ya, ini membaca ini, jika jarak ada di kondisi besar daripada 0 dan jarak kecil dari 10, maka servonya akan membaca, menulis yang ini, lalu akan terjadi fungsi ngeprintkan berapa jumlah kendaraan yang lewat dengan memanggil daripada variabel jumlah sama dengan jumlah plus 1. Jadi jumlah kendaraan akan tambah 1 terus jika keadaan ini terpenuhi. Lalu sound buzzer akan berbunyi dan LED-nya akan hidup. LED-nya akan hidup. Nah, jika tidak, maka lampunya akan mati dan suara dari pin buzzernya tidak ada. Baiklah, sekian saja penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan daripada penjelasan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NPM 1935-10387. Selanjutnya saya akan menjelaskan Blink atau pengimplementasian Blink pada proyek kami, yaitu untuk sistem monitoring jumlah kendaraan yang parkir. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai codingan dari sistem gate parkir itu tersendiri menggunakan ISP. Nah, ini adalah rangkaiannya. Menggunakan ISP, kami menggunakan motoservo, sensor ultrasonik, LED, resistor, dan buzzer. Nah, pertama di Blink saya sudah membuat template dengan nama UAS Praktikum IoT dengan hardware ESP32, connection type-nya Wi-Fi. Kemudian untuk template ID-nya ini yang sudah saya masukkan juga ke codingan.
Kemudian ini device name-nya UAS Praktikum IoT. Nah, di sini di web dashboard-nya saya menggunakan label untuk mengetahui jumlah kendaraannya melalui codingannya, dari codingan. Nanti jumlahnya akan muncul di label ini. Kemudian di device-nya saya beri nama monitoring jumlah kendaraan parkir. Dengan AutoCAN-nya ini yang sudah saya salin ke codingan di sebelah sini. Oke, library yang digunakan untuk Blink yaitu library wifi.h, library wifi client.h, dan library Blink Simple ESP32.h karena kita di sini menggunakan ESP32. Kemudian deklarasi AutoCAN dari Blink Console tadi yang ini. Kemudian SSID-nya WorkWGS dan passwordnya kosong. Selanjutnya, nah di sini pada void setup jangan lupa memasukkan blink.begin yang berisi parameter out, SSID, dan passwordnya. Oke, jika sudah selesai, maka akan saya coba running. Di sini saya lihat di dashboard. Oke, ini sudah berhasil connecting to WorkWGS. Oke, saya juga menjalankannya di mobile, nanti akan ditampilkan. Oke, ini udah connect. Jika dites, nah jika jaraknya itu 10 cm, nah maka buzzer akan berbunyi, LED akan hidup, dan auto servo palangnya akan terbuka, dan jumlah kendaraannya akan bertambah. Nah, seterusnya, jika jaraknya 10 cm, jika lebih dari 10 cm, maka palangnya akan tertutup. Oke, jadi jika ada kendaraan yang dalam jarak 10 cm mendekati palang itu, ada kendaraan yang mendekat, maka sensor akan mendeteksi dan palangnya akan terbuka. Kemudian dalam sistem, dalam codingannya juga sudah diatur bahwa jika palang itu terbuka atau sensor itu mendeteksi ada gerakan, maka jumlah kendaraannya akan bertambah. Kita lihat di Blink Console, di dashboardnya ada 94 kendaraan. Nah, di sini sesuai ya. Atau bisa coba di ini. Oke. Nah, sesuai ya bertambahnya. Mungkin agak sedikit lelet karena jaringan, tapi ini bertambahnya sudah sesuai. Oke, sampai sini mungkin nanti akan saya tampilkan juga yang di mobile dashboardnya bagaimana, akan saya tampilkan di video berikut ini. Oke, untuk tampilan di mobile, bisa saya cobain langsung. Nah, di mobile saya menggunakan superchat juga, jadi untuk melihat jumlah kendaraannya menggunakan superchat. Ini sesuai ya di mobilenya. Jumlah monitoringnya 71, kemudian di web dashboardnya juga 71, kemudian di superchatnya juga mendekati angka 75, itu di sekitar 71 juga. Nah, ini bertambah terus. Oke. Nah, seperti itu ya.
Kemudian untuk di codingnya tadi saya lupa bahwa di bagian ini, di bagian ini, di bagian di dalam if jika terdeteksi ada kendaraan itu di bagian if nih. Nah, itu dimasukkan perintah blink.virtualWrite. Nah, v3 ini adalah virtual pin yang kita inputkan dalam labelnya. Mana ya template? Ini data stream. Ini tadi jumlah mana ya? Kita pakai v3. Ini nih. Nah, kita pakai pin yang ini, yang v3 dengan data type-nya integer. Kemudian min-nya saya buat 0 dan maksimalnya 500. Jadi jika jumlah kendaraannya itu udah lebih dari 500, maka data tidak akan mencatat lagi. Karena maksimal yang saya buat di sini, maksimal kendaraannya itu ada 500 gitu misalnya. Oke, kembali ke codingan. Nih, JML ini untuk menyimpan data jumlah kendaraannya yang ada di codingan sini ke dalam blinknya. Jadi masukkanlah variabel JML ini, jumlah yang dapat dari sini. Jumlah di sini kan udah di deklarasikan nih, variabel jumlah tuh 0. Nah, di set gitu. Terus jika kondisinya ini berhasil, maka variabel jumlah itu akan terus bertambah. Jika berhasil 1, maka bertambah 1. Makanya datanya tersimpan dalam variabel JML ini. Oke, baiklah, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang dalam penyampaian. Akhiri, Perkenalkan, nama saya Zulfariani Aflia, NPM 1935 10607. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai Arduino Uno. Dalam codingan sini yang awalnya yaitu defend. Di dalam defend itu ada _pin 3, strength_pin 2, pin buzzer 5, LED 12. Nah, int interval 0, float rate distance cm. Di dalam situ ada digital rate, training_pin yaitu low, delaynya yaitu 2 second. Kemudian digital rate-nya ada train_pin high. Di sini delaynya 10 second. Kemudian ada digital rate, training_pin yaitu low. Untuk durationnya itu pulset dalam kurung _pin high. Nah, untuk return durationnya dikali 0,034 garis miring 2. Nah, di sini ada void sound buzzer. Jika interval buzzer itu kecil 500, maka tone buzzer itu 250. Nah, maka jika interval itu besar 500, maka tone buzzer itu 100 atau 50. Nah, di sini ada void stop. Void stop itu ada pin mode. Nah, untuk pin mode itu yaitu train_pin untuk output, dan pin mode input yaitu _pin. Di sini ada serial begin yaitu 115200. Nah, pin mode pin buzzer yaitu output, pin mode LED yaitu output juga. Nah, di sini ada void loop. Maksud void loop. Nah, di sini ada void loop. Di dalam void loop itu yaitu tutup palang. Intervalnya yaitu lebih dari 100, maka interval besar 100 yaitu interval 0. Untuk void tutup palang, float jarak, read distance
cm. Jika jarak besar 0, maka jarak kecil 10. Untuk asuhan buzzer yaitu digital red, LED high, dan artinya itu tutup. Maka untuk buka yaitu noton pin buzzer digital red yaitu LED low. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Putriana, NPM 1935106110. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan perangkat fisik dari sistem parkir yang sudah kami buat. Nah, untuk membuat sistem parkir ini kami memerlukan alat-alat ataupun komponen, yaitu di sini ada sensor ultrasonik yang ini kita bisa lihat, lalu di sini ada kabel jumper, lalu ada di sini LED, lalu di sini ada buzzer, dan ini resistor, dan ini Arduino-nya. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, itulah perangkat-perangkat yang digunakan untuk membuat sistem parkir. Nah, di sini jadi kami sudah men-setting terlebih dahulu. Ini ada LED yang warnanya merah, kuning sama biru. Nah, jika jaraknya itu misalnya 10 cm seperti ini, nah itu lampu merahnya akan berbunyi. Jika jaraknya misalnya 20 cm, itu lampu kuningnya yang akan berbunyi. Dan jika jaraknya lebih dari itu, maka yang berfungsi yaitu lampu warna birunya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.